Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidah al-wasitiyah. Kita masih dalam pembahasan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan kita sampai kepada sebuah hadis yang disebutkan oleh penulis Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yaitu wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang akan kita baca diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan telah menjadi kesepakatan para ulama setelah Imam Bukhari dan Muslim bahwa apabila satu hadis telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, keduanya meriwayatkan, dan Imam Bukhari dan Muslim adalah guru dan murid. Imam Muslim adalah muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari dan Abu Dawud, penulis Sunan Abu Dawud, keduanya murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Masya Allah, mereka ini silsilah para guru dan murid. Demikian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di sini meriwayatkan, demikian juga Imam Muslim, keduanya sepakat meriwayatkan hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu jahannam, senantiasa, kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang dikenal sebagai khadim Rasulullah, pembantu Rasulullah SAW. Dan ketika disebut pembantu ini tidaklah sama dengan status pembantu seperti rumah tangga misalnya. Meskipun Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini dikenal dengan khadimnya Rasulullah, tetapi status khadimnya Rasulullah itu sebuah kemuliaan, syaraf. Disebut sebagai khadim Rasulullah itu sebuah jabatan, sebuah kedudukan, seperti halnya kalau sekarang status khadimul haramain. Nah ini pelayan atau pembantu kedua Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu sebuah kedudukan yang mulia. Dan demikian khadim Rasulullah, sebuah status kedudukan yang mulia. Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu merasa berbahagia dengan status ini. Ketika Rasulullah datang ke Madinah pertama kali, ibunya Anas, Ummu Sulaim, ini datang kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biarkan anak saya ini berkhidmat ini kepadamu. Berkhidmat, khidmat bahasa Arab artinya menjadi pelayan atau pembantu. Khadim menjadi khadim.
biarlah dia melayanimu, menjadi pelayanmu, apapun yang kau perintahkan. Intinya demikian, menjadi pesuruh atau pelayan. Apapun yang kau inginkan, engkau perintahkan kepada anak. Ibunya Ummu Sulaim mengalah. Biasanya anak laki-laki itu menjadi pelayan ibunya. Ini sudah menjadi kebiasaan. Dan demikianlah seorang anak laki-laki, khidmahnya kepada ibunya. Masya Allah. Tetapi ibunya Ummu Sulaim ini mengalah untuk Rasulullah SAW. Tapi ibunya minta kepada Rasulullah, tolong doakan, dia berkhidmat kepadamu dan tolong didoakan, banyak anak, banyak rezeki, panjang umurnya. Ini Masya Allah. Doanya apa? Untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu, didoakan oleh Rasulullah, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkan ini hartanya dan anaknya, dan berikanlah barokah terhadap apa yang kau berikan. Jadi barokah terhadap apa yang Allah berikan kepada Anas, baik hartanya maupun anak-anaknya. Masya Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sampai ketika sudah tua, Anas mengatakan, saya ini diberitahu anak saya, kalau harta saya nggak tahu sudah saking banyaknya sampai tidak bisa ngitung. Anas bin Malik, anaknya memberitahu, salah satu atau sebagian anaknya menyampaikan sudah 100 orang yang meninggal, anak dan cucunya Anas bin Malik. Masih hidup Anas ini sudah meninggal mendahului Anas 100 orang. Masya Allah. Anak cucunya 100 orang sudah meninggal. Luar biasa doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disebutkan bahwa Rasulullah SAW, beliau bersabda, la tazalu jahannam, senantiasa jahannam, yulqa fiha wa hiya taqul, yulqa fiha, dilemparkan ke dalamnya, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Maksudnya menjadi penghuni neraka jahanam. Ini nanti pada hari kiamat, ketika manusia sudah waktunya untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam, satu demi satu dimasukkan. Masya Allah. Pada saat itu neraka jahanam mengatakan, wahya taqulu hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Masya Allah. Neraka jahanam ini masih terus apa? Mengatakan masih ada tambahan. Maksudnya penghuni neraka jahanam, apakah masih ada yang mau dimasukkan? Terus demikian neraka jahanam, masih ada. Maksudnya apa? Neraka jahanam mengatakan demikian karena saking luasnya, saking besarnya neraka jahanam, lebarnya neraka jahanam. Disebut oleh Rasulullah, lebarnya neraka jahanam itu 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Subhanallah. Kalau 70 tahun perjalanan, ini sudah keliling dunia berapa kali? Masya Allah, sudah keliling dunia berapa kali? Itu perjalanan ketika di dunia. Perjalanan pada waktu itu bisa sudah berkeliling dunia. Itu lebarnya neraka jahanam. Dalamnya 70 tahun. Dalamnya 70 tahun jaraknya antara permukaan. Itu Rasulullah menggambarkan jaraknya kedalaman neraka jahanam itu ketika batu dilemparkan. Batu itu sebesar dan seberat
7 ekor unta yang hamil beserta anak-anaknya. Ini unta sudah punya anak dan dia sedang dalam keadaan hamil. 7 ekor. Berarti 7 ditambah anak-anaknya masing-masing, dan dia dalam keadaan hamil. Entah berapa ton. Ini berapa ton kalau seandainya dihitung. Unta kalau hamil lebih berat daripada yang lainnya. Dimasukkan, semakin berat suatu benda, apalagi semakin padat, ketika dimasukkan, dijatuhkan, maka percepatannya semakin semakin tinggi. Percepatannya semakin tinggi. Nah, ini artinya kecepatan, pertambahan kecepatan itu semakin tinggi. Ini yang belajar fisika ini ya. Rumusnya apa? Rumus fisika jatuhnya. Nah, ini semakin berat maka semakin cepat kecepatannya. Ini subhanallah. Ini kecepatan yang demikian besar itu selama 70 tahun. Ya, 70 tahun tinggal mengalihkan beratnya dan dan percepatannya, waktunya 70 tahun kali sekian detik. Luar biasa. Nah, ini luar biasa. Saya belum sempat ngitung berapa kilometernya, tapi itu saja sudah menunjukkan betapa mengerikannya dalamnya neraka jahanam. Ini kalau digambarkan berarti jaraknya ini sampai kedalamannya seperti seperti lubang ya, seperti lubang yang sangat dalam. Nah, ini neraka jahanam, lebar, tingginya. Nah, tinggal volumenya berapa. Seluruh penghuni di muka bumi ini, nah, artinya kalau dengan jarak seperti itu, bumi ini masuk ke dalam seluruhnya masuk ke dalam neraka jahanam. Wong 70 tahun lebarnya perjalanan. Wong bumi ini dikelilingi saja sudah sudah berapa kali kalau 70 tahun perjalanan. Nah, seandainya demikian besarnya bumi ini, maka bumi dijatuhkan, dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu entah berapa kali bumi. Kalau seandainya besarnya bumi ini seperti yang diketahui oleh manusia. Ini Jahanam senantiasa berkata, apakah masih ada tambahan? Dan ini sebenarnya oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Pada hari di mana kami mengatakan kepada neraka jahanam. Nah, ini yauma naqulu li jahannam, pada hari, yaitu nanti hari kiamat. Yauma naqulu li jahannam halim talati, apakah kamu sudah penuh? Wa taqulu, dan neraka jahanam mengatakan hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Subhanallah. Nah, ini yang disebutkan tafsirnya oleh Rasulullah. Dan tafsir kalau sudah ada riwayat dari Rasulullah, gak perlu tafsir yang lain. Kalau ada hadis, apalagi yang sahih, dan itu menyebutkan tentang ayat atau tafsir dari ayat, dan ini salah satu di antara hadis yang merupakan tafsir dari ayat Al-Quran. Allah ketika memasukkan neraka jahanam, maka neraka jahanam mengatakan hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Hatta, sampai kalau sudah nggak ada lagi penghuni neraka jahanam yang dimasukkan, neraka jahanam masih mengatakan hal mim mazid. Sampai penghuni terakhir, neraka jahanam, Allah neraka jahanam ini masih mengatakan hal mim mazid, karena saking besarnya neraka jahanam, masih banyak ruangan yang lowong, masih cukup, saking besarnya neraka jahanam.
maka hatta yadha'a rabbul izzati fiha, hingga kata Rasulullah SAW, hingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan fiha, di dalamnya, rijlahu, kakinya. Dalam sebagian riwayat qadamahu, fi riwayat alaiha qadamahu, telapak kakinya. Kaki ini lebih umum, rijl. Dan keduanya, sifat kaki dan rijl, qadam, telapak kaki, rijlun, kaki, qadam, telapak kaki. Keduanya mempunyai makna yang jelas dalam bahasa Arab dan bahasa manapun, termasuk bahasa kita. Maknanya apa? Maknanya jelas. Nih, Rasulullah juga sudah menyebutkan mata, dan Rasulullah menunjukkan ketika ketika Rasulullah menyebutkan mendengar dan melihat, maka Rasulullah menunjukkan kedua matanya kepada mata dan telinganya, melihat dan mendengar. Menunjukkan apa? Maknanya benar-benar apa? Melihat dan apa? Mendengar. Maka di sini Rasulullah mengabarkan Allah meletakkan kakinya, dalam satu riwayat telapak kakinya, fayanzawi ba'duha ila ba'd, hingga apa? Hingga neraka jahanam itu mepet atau melesak. Ini kedua sisi neraka jahanam satu dengan yang lain, yanzawi, karena Allah meletakkan telapak kakinya hingga mepet, sehingga menjadi penuh neraka jahanam, karena Allah meletakkan telapak kakinya. Wa taqulu, dan neraka jahanam mengatakan qat, cukup. Nah ini qat itu artinya apa? Cukup, sudah cukup. Nah ini cukup. Artinya sudah nggak perlu bertanya lagi. Tidak perlu bertanya lagi apakah masih ada tambahan. Sudah penuh, karena Allah meletakkan telapak kakinya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sifat ini sifat kaki atau telapak kaki yang disebutkan, dan neraka jahanam berbicara, ini semuanya berita dari Rasulullah SAW, dan yakin jelas bahwa Rasulullah bersabda. Tidak ada keraguan, tidak ada perselisihan bahwa hadis ini jelas diucapkan, disampaikan, disabdakan Rasulullah SAW. Sikap para salaf ahlu sunnah wal jamaah di dalam hadis-hadis sifat, mereka tidak ada perselisihan. Mereka menerima dan menjalankan, memahami hadis-hadis tersebut sesuai dengan maknanya, sebagaimana datangnya. Dan Rasulullah berbahasa Arab. Para sahabat yang mendengar hadis ini juga berbahasa Arab, dan maknanya dalam bahasa Arab jelas. Maknanya jelas. Kaki, telapak kaki. Allah berbicara, neraka jahanam berbicara. Itu semuanya maknanya jelas dalam bahasa Arab. Para sahabat yang mendengar hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan yang lainnya, menyampaikan apa adanya dari Rasulullah SAW. Demikian para sahabat menyampaikan, para tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, menyampaikan apa adanya hadis tersebut. Dan satu kaidah yang mereka sebutkan ketika ditanya mereka tentang ayat-ayat sifat, amirruha kama ja'at bila kaif. Ini jalankan, fahami sebagaimana datangnya, ya sebagaimana zahirnya hadis itu. Bila kaif, nggak perlu ditanyakan apa bagaimananya. Ini yang dikatakan oleh Imam Malik juga demikian. Jangan sampai menanyakan apa bagaimananya, tapi diterima, beriman dengannya wajib. Sebagaimana istiwa, sebagaimana kata istiwa, beristiwa. Istiwa itu artinya tinggi, di atas. Maka
ketika maknanya dalam bahasa Arab makna yang jelas, tidak perlu kita ini sibuk nanti mosok Allah. Nah, sampai kata-kata keluar mosok ini masa ini. Nah, seorang mukmin tidak mengatakan masa. Artinya kata-kata masa mosok ini meragukan hadis tersebut atau maknanya. Karena itulah mereka kelompok muharrif, ahlu tahrif, ahlu takwil, yang mereka menyebut takwil, yang sebenarnya hakikatnya adalah tahrif, memalingkan dari makna yang seharusnya, makna asalnya kepada makna yang lainnya. Mereka mengatakan, tidak pantas, masa Allah punya kaki, punya telapak kaki, ini punya tangan, punya mata dan sebagainya, yang mereka sudah memahami bahwa itu semuanya adalah sifat manusia, sifat makhluk. Ini sehingga ketika itu ada pada makhluk, berarti gak boleh Allah ada, karena Allah gak sama dengan makhluk. Subhanallah. Mereka hanya mengambil satu sisi dari sifat Allah yang disebutkan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama semisal Allah sama sekali sesuatu apapun. Tapi mereka melupakan kalimat setelahnya, yaitu apa? Wa huwas samiul basir. Nah, ini yang diambil oleh Ahlus Sunnah, bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal Allah. Tetapi Allah juga mendengar, melihat. Yang maknanya ketika Allah mendengar, Allah melihat, dan itu adalah sifat manusia yang ada pada manusia. Tetapi mendengarnya Allah, melihatnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk, melihatnya makhluk. Tidak bisa disamakan dan tidak bisa dikhayalkan seperti halnya makhluk. Makanya tanpa harus menanyakan bagaimana, tetapi Allah mendengar dan melihat. Demikian juga berbagai sifat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun Rasulullah, yang jelas Rasulullah mengatakannya. Sehingga tidak perlu mengatakan, masa Allah mendengar, masa melihat, nanti kan sama dengan melihatnya manusia. Nah, ini mendengarnya manusia, melihatnya manusia. Ada manusia yang pendengarannya kurang, penglihatannya kurang, butuh kacamata. Pendengarannya kurang, butuh pendengaran sambung, ini alat dengar dan sebagainya. Sehingga diserupakan dengan pendengaran dan penglihatan manusia atau makhluk. Maka ini adalah salah satu godaan syaitan dan iblis ketika membisikkan kepada manusia. Nah, ini membisikkan kepada manusia tasbih dulu kepada Allah. Nah, ini menyerupakan dulu kepada Allah, baru kemudian membisikkan, dinafikan saja. Sifat ini dinafikan, mendengar, melihat oleh kelompok Mu'tazilah Jahmiyah. Ini berarti Allah tidak mendengar dan tidak melihat. Ini Mu'tazilah. Nah, ini mereka menafikan sifat mendengar dan melihat dan sifat-sifat lainnya, apalagi sifat ini, sifat kaki dan telapak kaki. Nah, ini. Tetapi Ahlus Sunnah mereka memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan melihatnya Allah tidak sama dengan mendengar, tidak sama dengan melihatnya makhluk. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Tapi jelas apapun yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, maka itu sifat hakiki. Mendengar hakiki, melihat hakiki, istiwa hakiki. Nah, ini demikian juga Allah merahmati, menyayangi hambanya. Nah, ini hakiki, sifat rahmat, sifat hakiki. Nah, ini dan berbagai sifat yang Allah sebutkan. Nah, ini sifat yang sudah kita bahas, Allah turun, Allah tertawa. Maka kita tidak perlu kemudian menafikan. Masa Allah tertawa? Allah, Rasulullah yang menyebutkan, hadisnya jelas sahih. Ini apa susahnya? Apa susahnya kita menetapkan sifat-sifat yang Rasulullah sebutkan?
dan hadisnya jelas kesahihannya, termasuk hadis-hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim banyak. Nih. Sehingga ini salah satu sifat yang diingkari. Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan sifat-sifat ini, sifat-sifat yang diingkari, ditahrif, ditakwilkan oleh berbagai kelompok Jahmiyah dan turunannya Jahmiyah. Jahmiyah dan turunannya, karena Jahmiyah ini yang paling pertama, yang termasuk awal mengeluarkan berbagai syubhat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ini yang mengingkari sifat Allah menjadikan kekasih Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini masa Allah punya kekasih? Ini Allah berbicara. Ini ketika mendapati sifat makhluk berbicara, masa Allah sama dengan makhluk? Karena makhluk berbicara berarti Allah tidak boleh apa? Sama dengan makhluk, tidak boleh berbicara. Ini cara berfikirnya siapa? Jahmiyah, Jahm bin Safwan, mengambil dari pendahulunya Ja'ad bin Dirham yang sudah dikafirkan oleh para ulama. Ini yang dikafirkan para ulama dan sampai akhirnya dihukum bunuh karena pemahamannya, dan dia tidak mau rujuk, sudah disampaikan, sudah didatangkan para ulama untuk menegakkan hujjah, tetapi bersikeras. Ini keangkuhan, kesombongan Ja'ad ini sampai kemudian menafikan sifat bahwa Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih, yang itu jelas disebutkan dalam Al-Quran. Allah berbicara kepada Musa, jelas disebutkan dalam Al-Quran, tapi dia menafikan. Sudah disampaikan, ditegakkan hujah, wa kallamahu rabbuhu. Ini jelas yang tidak mungkin diartikan yang lainnya. Allah berbicara, Rabbnya berbicara kepadanya. Tetapi karena ketidakmauan Ja'ad bin Dirham untuk kembali kepada akidah yang benar, akhirnya para ulama menghukumi ini sudah keluar dari Islam, sehingga difatwakan ini adalah kafir dan halal darahnya. Penguasa atau gubernur yang waktu itu berkuasa, di mana Ja'ad bin Dirham ini mengeluarkan statement dan keyakinannya karena punya pengikut. Nah, ini akhirnya diumumkan oleh Khalid Al-Qushairi, ini penguasa atau gubernur pada waktu itu, dan mengatakan setelah khutbah atau setelah sholat Idul Adha, dan pada saat di akhir khutbahnya beliau mengatakan, ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin, dhahu dhahayakum taqabbalallahu minkum. Wahai kaum muslimin, silahkan kalian menyembelih kurban udhiyah kalian, semoga Allah menerima kurban kalian. Adapun saya fa inni mudahhin bi Ja'ad bin Dirham. Adapun saya akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Fa innahu za'ama, karena dia menyangka atau mengatakan bahwa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasih dan tidak berbicara kepada Musa. Padahal dua sifat ini Allah sebutkan di dalam apa? Al-Quran. Dia mengingkari ayat Al-Quran. Subhanallah. Dan dilaksanakan eksekusi tersebut di depan dan di hadapan kaum muslimin, Ja'ad bin Dirham. Yang ini kemudian menjadi cikal bakal kelompok Jahmiyah dan turunannya. Turunan Jahmiyah ini apa? Termasuk Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya, Ahlul Kalam. Subhanallah. Ini dari mana asalnya? Dari pemahaman Jahmiyah ini. Asalnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Tetapi apa? Melupakan bahwa Samiul Basir.
Ini melupakan ini yang bagian belakangnya. Ya, sehingga mereka menyebutkan pokoknya Allah mukhalafah lil hawadis. Allah itu berbeda dengan hawadis, dengan yang baru. Dan pada saat Mu'tazilah berkuasa atau berhasil mempengaruhi penguasa pada itu Khalifah Al-Ma'mun, itu ketika berkuasa dan ini dipengaruhi oleh tokoh Mu'tazilah pada waktu itu, dan menjadikan Mu'tazilah ini agama yang yang diwajibkan, termasuk yang menjadi korban para ulama, diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal yang harus dipenjara untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah. Ini mempertahankan akidah Ahlus Sunnah. Subhanallah. Nah, ini sifat ini tajri majra baqiyatus sifat. Ini berjalan sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Ditetapkan bagi Allah haqqan, dengan sesungguhnya secara hakiki, sesuai dengan al-wajhil laiki bi azamati, sesuai dengan yang layak bagi Allah, dengan makna yang layak bagi Allah azza wa jalla. Dan hal itu karena annallaha wa'adan nar, Allah sudah menjanjikan kepada neraka jahanam mal'aha, Allah sudah menjanjikan akan memenuhi apa? Neraka jahanam. La'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Aku akan memenuhi, kata Allah, aku akan penuhi neraka jahanam dengan manusia dan jin semuanya. Nah, ini subhanallah, ini sudah janji Allah, aku akan penuhi. Nah, ini neraka yang demikian besarnya ini sudah dijanjikan oleh Allah, sudahlah aku akan penuhi, kata Allah. Nah, ini la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Ini kama qala, sebagaimana disebutkan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Falamma kana, maka ketika Allah Subhanahu wa taala, maka ketika min muqtada rahmatihi. Ini jadi ketika Allah berfirman la'amla'anna jahannam, ini surat Hud ayat 119, dan di antara rahmat Allah, konsekuensi dari rahmat Allah, bahwa Allah tidak akan mengadab seorang pun tanpa ada dosa. Nah, ini. Dan neraka wa kanatin nar fi ghayatil qa'r, sementara neraka jahanam ini sangat dalam, tidak akan penuh seandainya semua manusia pun masuk ke dalamnya, seandainya semua manusia dan jin. Padahal penghuni atau manusia penghuni neraka jahanam berbeda dengan penghuni surga. Penghuni surga atau manusia yang akan menjadi penghuni surga itu dijadikan besarnya seperti Nabi Adam. Berapa besarnya Nabi Adam? 60 hasta. 60 hasta. Kita ini 4 hasta. Nah, ini. Kita ini sekarang ini 4 apa? 4 hasta. Nah, ini. Sudah sempat menghitung enggak? Nah, ini. Silahkan. Ini nanti akan apa? Akan mirip. Nah, ini. Selisihnya sedikit. Masing-masing hasta. Nah, ini. Silahkan apa? Diukur. Nah, ini. Di tembok kemudian diangkat ke atas. Ini 4 hasta, nanti ukuran tubuh kita itu adalah mirip. Ini Nabi Adam 60, jadi 15 kali ke atas, 15 kali besarnya itu Nabi Adam. Dan kita semuanya nanti kalau masuk surga, semoga kita semuanya masuk apa? Masuk surga Firdausnya. Nah, itu nanti besarnya ya seperti Nabi Adam, ukurannya sama dan usianya juga sama, 33 tahun. Nah, itu adalah usianya manusia. Jadi kita akan bertemu dengan anak kita, cucu kita, buyut, kakek kita ke atas. Itu ya usianya ya sama, tapi bisa saling mengenal. Nah, ini bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, ini meskipun wajahnya mungkin mirip ya kan, nah, tetapi apa sudah
sudah mengenalnya atau bisa saling mengenalinya. Nah ini. Nah di antara rahmat Allah, Allah tidak akan mengadab manusia itu kalau nggak ada dosanya. Sementara neraka demikian dalamnya, wasa' dan demikian luasnya, maka Allah haqqaqa wa'adahu ta'ala. Allah itu merealisasikan janjinya, memenuhi janjinya. Nah ini setelah semuanya dimasukkan yang berhak untuk dimasukkan neraka jahanam. Nah ini. Dan bisa jadi sudah dikeluarkan yang seharusnya dikeluarkan, yang dapat syafaat dan sebagainya. Tinggal yang orang kafir yang memang menjadi apa? Penghuninya, penghuni kekalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala wada'a 'alaiha qadamahu. Allah meletakkan telapak kakinya. Fatalaqa tarafa, sehingga apa? Sehingga mepet. Nah ini neraka jahanam menjadi apa? Melesak satu dengan yang lain, sehingga mampat, menjadi mampat neraka jahanam itu. Walam yabqa fiha fadlun an ahliha, sehingga menjadi penuh. Penghuninya ini sudah apa? Penuh. Masya Allah. Ini kalau neraka jahanam. Ini berbeda dengan surga. Ya ini. Surga nggak demikian. Tapi kalau neraka jahanam maka diletakkan kakinya. Nih. Adapun surga, nah di sini disebutkan kalau neraka seperti itu untuk memenuhi neraka jahanam. Nah ini. Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan yang tidak menjadi penghuninya. Nah ini, yang tidak menjadi penghuninya. Karena tidak ada yang masuk neraka jahanam tanpa dosa. Mesti harus berdosa. Kalau nggak berdosa nggak bisa dimasukkan. Maka Allah tidak menciptakan makhluk untuk diadab. Allah tidak menciptakan makhluk selain manusia dan jin yang sudah hidup di dunia untuk menjadi penghuni neraka untuk diadab. Tidak. Adapun surga, masya Allah, ini kemahaluasan rahmat Allah. Adapun surga, maka fa innahu yabqa fiha fadlun an ahliha. Maka yang masih tersisa, surga itu masih sangat luas. Ini berbeda dengan neraka jahanam. Neraka jahanam penghuninya, kalau surga itu ukurannya Nabi Adam, tapi kalau penghuni neraka jahanam itu padahal sudah dibesarkan jauh lebih besar daripada penghuni surga. Nah, ini bayangkan. Nah, ini bayangkan penghuni neraka jahanam waliyadzubillah. Nah, ini sampai disebutkan semakin berat kekafirannya atau dosanya, maka penghuni neraka jahanam itu tambah semakin besar. Semakin besar. Jadi berbeda-beda besarnya neraka, penghuni neraka jahanam, tapi tambah kafir atau tambah dosa itu tambah apa? Tambah besar. Subhanallah. Ini saking besarnya sampai seperti itu. Ini dibesarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini lebih besar daripada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW berbagai ukuran yang menunjukkan begitu besarnya penghuni neraka jahanam. Penghuni neraka jahanam. Subhanallah. Sampai disebutkan ukuran jarak antara salah satu atau sebagian penghuni neraka jahanam. Jarak antara apa ini, cuping telinga sampai pundaknya, perjalanan 1 bulan. Ini jalan satu bulan. Itu neraka jahanam, penghuni neraka apa? Jahanam. Besarnya kayak apa itu, ya kan? Besarnya kayak apa penghuni neraka jahanam? Nah, itu adalah menunjukkan betapa besarnya. Itu pun neraka jahanam yang masih belum apa? Penuh. Nah, berbeda dengan surga. Surga yang demikian besarnya, masih seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalamnya. Sudah masuk ke dalamnya. Tetapi kata Rasul, masih ada fadlun, masih ada sisa.
maka serti ma'atahum wa sa'at. Meskipun demikian luasnya dan banyaknya pemberian Allah, masing-masing penghuni surga itu luasnya sedemikian luas yang diberikan oleh Allah. Tidak berdesakan, bahkan sedemikian luas. Satu masing-masing penghuni surga adalah raja. Dan kekuasaannya itu 100 tahun jaraknya. Ini paling rendah ini ya. 100 tahun kekuasaannya itu didatangi, seandainya dia mendatangi perjalanan kalau di dunia 100 tahun. Itu kekuasaan atau wilayahnya masing-masing penghuni surga. Dan itu pun masih sisa. Fayunshi'ullahu laha khalqan akhar. Maka Allah menciptakan makhluk lain. Kama sabata bidzalikal hadis, bagaimana ini disebutkan dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Adam." Ini hadis juga diriwayatkan Bukhari Muslim. Ini sebenarnya kalau seandainya kita cukup hanya dengan mengambil riwayat Bukhari Muslim, tidak banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan bagaimana surga dan neraka ini. Semua luar biasa. Disebutkan, wahai Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daik. Wahai Adam, kata Adam alaihissalam, labbaika wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Fayunadi bisautin, maka yunadi, Allah memanggil dengan suara. Di sini jelas menunjukkan bahwa Allah apa? Memanggil dengan apa? Suara. Innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ilan nar. Sungguhnya Allah memerintahkan kepadamu an tukhrija, mengeluarkan min dzurriyyatik, di antara sebagian keturunanmu, ba'san ilan nar, untuk menjadi penghuni apa? Neraka. Nah, ini hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis ini disebutkan tentang sebagian penghuni, sebagian anak keturunan Adam itu harus menjadi penghuni apa? Neraka. Harus menjadi penghuni neraka. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk menghuni surga, termasuk bidadari, termasuk makhluk-makhluk yang lain, khadimnya penghuni surga. Ini Allah ciptakan. Allah ciptakan makhluk lain untuk menjadi, bukan manusia dan jin, tapi untuk menjadi bidadari dan menjadi khadimnya penghuni surga. Nah, Allah ciptakan makhluk untuk menjadi apa? Para budaknya penghuni surga. Mereka berkhidmat, dan budaknya penghuni surga jangan dikira seperti budak di dunia. Sampai-sampai disebutkan oleh Rasulullah, orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga ini, ketika masuk ke dalam surga, dia mau bersujud kepada seseorang, kepada sosok yang dikira itu malaikat, dikira adalah apa? Malaikat, bahkan dikira adalah Allah Azza wa Jalla, dikira. Lalu dia bersujud dan kemudian diangkat. Kenapa engkau bersujud? Saya kira engkau adalah apa? Malaikat Allah Azza wa Jalla. Saya ini budakmu, satpam, penjaga apa? Penjaga gudang pembendaharaan kekayaan. Ini subhanallah. Di bawah saya, artinya ini koordinator. Di bawah saya kohruman, disebut dengan kohruman. Ini kohruman ini pegawai atau karyawan atau budak, ini yang menjadi penjaga kerajaannya si penghuni surga ini. Satu orang penghuni surga. Ini di bawah saya ini ada 1000 kohruman, kata budak ini, kata hambanya ini. Ini di bawah saya ini ada 1000 kohruman yang pekerjaannya sama dengan pekerjaan saya. Jadi satpam penjaganya, masya Allah. Dan ini dijaga istananya.
Subhanallah. Ini adalah makhluk yang Allah ciptakan. Allah ciptakan untuk berkhidmat kepada penghuni surga. Ini yang luar biasa. Nah, di dalam hadis ini terdapat penetapan sifat panggilan. Allah memanggil atau menyeru dengan suara. Nah, ini suara kepada Adam alaihissalam. Ini dengan suara disebutkan jelas hadisnya. Ini hadis Bukhari Muslim, menetapkan suara bagi Allah. Dan ini yang diingkari oleh sebagian kelompok yang menafikan suara dan mengatakan ini kelompok ini mengatakan Allah itu berbicara tanpa suara, tanpa pakai huruf. Kalau nggak ada hurufnya itu bagaimana? Nggak ada huruf, nggak ada suaranya. Itu maksudnya hanya di batin, hanya di batin. Di batin pun sebenarnya juga apa? Seandainya itu kalimat yang di batin ada apa? Ada hurufnya, tapi tanpa suara. Tapi ini kelompok ini Asy'ariyah menyatakan Allah itu berbicara kalam qadim, kalam apa? Nafsi qadim. Meskipun mereka menetapkan kalam, tetapi berbeda dengan ahlu sunnah. Menetapkan kalam tapi berbeda dengan kalam ahlu sunnah. Ahlu sunnah menetapkan kalamullah hakiki. Allah berbicara dengan suara dan ada hurufnya, artinya jelas. Dan Al-Quran sebagian dari kalamullah. Al-Quran adalah apa? Sebagian dari kalamullah. Al-Quran kalamullah. Dan Allah berbicara bagaimanapun Allah kehendaki. Nah, ini kalamullah itu hakiki. Al-Quran salah satu di antara kalam. Taurat kalamullah yang berbeda dengan Al-Quran. Tapi bagi kelompok ini mereka mengatakan kalamullah itu ya kalamun nafsi, cuma batin tok. Ini itu pun qadim, jadi bukan yang sekarang. Nah, ini adapun Al-Quran itu hanyalah ungkapan dari firman Allah. Berarti sebenarnya dalam akidah Asy'ariyah ini sebenarnya mereka itu mirip dengan akidah Mu'tazilah yang mengingkari kalam secara keseluruhan. Karena yang diingkari oleh Mu'tazilah kalam yang hakiki. Nah, ini. Dan itu juga yang sebenarnya secara tidak sharih, tidak tegas diingkari oleh Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah sebenarnya juga mengingkari Allah berbicara dengan huruf dan suara. Mereka hanya menetapkan kalamullah itu kalamun nafsi. Nah, kalamun nafsi itu kenapa mereka menetapkan kalamun nafsi? Supaya nggak sama dengan makhluk. Nah, mereka terjatuh ke dalam penyerupaan yang lain karena manusia pun juga kalau seandainya mau diistilahkan juga punya kalamun nafsi. Kita kan bisa batin, ya kan? Nah, ini. Untuk mereka lari dari penyerupaan kepada Allah, mereka menyebutkan itu kalamnya qadim, kalam yang dahulu. Jadi apa? Al-Quran itu dan Taurat itu sebenarnya sama, jadi satu. Gitu. Subhanallah. Dan yang tidak mungkin bisa dipahami oleh makhluk. Mereka sendiri pun juga nggak paham. Sebenarnya dengan apa yang mereka ungkapkan. Mereka nggak akan bisa menggambarkan atau menyampaikan, supaya mereka cuma lari dari penyerupaan kepada Allah, bahwa Allah tidak sama berbicaranya, kalamnya, maka mereka menyebutkan statement yang seperti ini. Yang pada hakikatnya tidak ada wujudnya kalam yang disebut nafsi. Dalam bahasa Arab tidak ada kalamun nafsi. Kalam itu dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang terlafatkan. Nah, ini
lafaz. Kalam itu adalah sesuatu yang apa? Terucapkan atau terlafatkan, baru disebut kalam. Kalau masih di dalam batin, orang Arab sejak zaman dulu tidak mengatakan takallam, tetapi qala fi nafsihi. Kalau qaulun nafsi itu ada qaul. Nah, ini kata-kata batin. Ini saya batin. Nah, itu kalau tidak mengatakan, tidak mengistilahkan dengan kalam. Nggak ada dalam bahasa Arab, orang Arab zaman dulu memakai istilah kalam nafsi. Kalau qala fi nafsihi itu ada, dan itu dalam Al-Quran, qala fi nafsihi. Nah, itu bukan kalam tapi apa? Qaul atau qala fi nafsihi. Tidak ada kalamun nafsi. Itu buatan Asy'ariyah. Buatan apa? Asy'ariyah. Ini yang nggak ada dalam bahasa Arab, nggak akan ditemukan di dalam orang Arab istilah zaman dahulu. Nah ini sehingga apa? Kalamullah, qaul atau ucapan, qala, nida, panggilan, ini semuanya adalah bagian dari kalamullah yang hakiki, sifat di antara sifat-sifat Allah. Ini salah satu sifat Allah, dan sifat itu sesuai dengan yang disifati, mengikuti yang disifati. Nah, ini semakin sempurna yang disifati, maka sifatnya juga semakin apa? Sempurna. Zat Allah zat yang sempurna, maka sifat Allah sifat yang sempurna. Cukup dengan kita mengatakan Allah berbicara, tapi tidak sama berbicaranya dengan apa? Makhluk. Allah mempunyai sifat kalam dengan suara, dengan huruf, tapi tidak sama dengan apa? Makhluk. Ini karena Allah sudah menetapkan, Rasulullah juga sudah menyebutkan. Ini sehingga kita menetapkan sifat Allah yang hakiki. Nanti pada hari kiamat Allah akan memanggil dengan suara, dan bahkan dijelaskan oleh Rasulullah bisautin. Ini sabda Rasulullah, bisaut ini. Ini bisautin. Sementara mereka ini mengatakan Allah itu berbicara tanpa apa? Saut. Tanpa saut sifat Allah. Mereka menafikan saut ini, menafikan suara. Lagi-lagi apa alasannya? Nanti sama dengan makhluk, karena suara itu adalah apa? Yang bersuara itu adalah apa? Makhluk. Ini subhanallah. Ini mereka terkungkung oleh apa yang mereka buat sendiri. Ini yaitu apa? Mereka menyebutkan di antara sifat Allah itu mukhalafatul hawadis. Pokoknya berbeda dengan hawadis. Nah, mereka sudah membuat kaidah sendiri yang nggak ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Menyebut makhluk itu hawadis. Ini istilahnya mereka, tidak ada di dalam Al-Quran ataupun Sunnah bahwa makhluk itu adalah apa? Hawadis. Ini istilah mereka, istilah ahlul kalam. Kalau kita menyebutkan makhluk, selesai. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang semisalnya sama sekali sesuatu apapun. Nah, ini mereka menyebut hawadis. Nah, ini. Sehingga apa? Sehingga untuk apa mereka menyebut hawadis? Supaya mereka memasukkan sifat-sifat Allah yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tertawa, yang itu berkaitan dengan waktu yang baru Allah berbicara dan sebagainya. Maka mereka menyebutkan hawadis. Ini yang tidak ada dasarnya sama sekali. Makanya berbagai istilah-istilah ini tidak akan kita dapatkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dan panggilan Allah ini nanti pada hari kiamat. Ini sifat-sifat perbuatan pilihan Allah. Allah melakukan sesuai dengan pilihannya, sesuai dengan kehendaknya. Jika Allah menghendaki, Allah lakukan. Sebagaimana Allah menciptakan makhluk sesuai dengan keinginan Allah, kehendak Allah. Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 hari. Itu kan kehendak Allah, iya kan?
Apakah tidak bisa diciptakan satu detik? Bisa. Allah Maha Kuasa. Cukup dengan mengucapkan apa? Kun, jadi. Tetapi memang demikian kehendak Allah. Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Kapan Allah menghendaki diciptakan makhluk? 6 hari. Ini. Kapan diciptakan manusia? Ya setelah menciptakan langit dan bumi. Urutannya ada, waktunya ada urutannya. Malaikat atau arsy dulu diciptakan oleh Allah. Dari cahaya arsy Allah kemudian menciptakan apa? Malaikat. Setelah itu, setelah malaikat diciptakan makhluk yang lainnya, langit dan bumi, diciptakan surga dan neraka, diciptakan jin. Setelah itu baru diciptakan manusia. Ini ada waktunya sesuai dengan kehendak Allah. Allah menghendaki manusia diciptakan hari Jumat. Hari Jumat itu Allah ciptakan manusia. Allah bentuk Nabi Adam alaihissalam. Ada waktunya, dan itu tidaklah kekurangan bagi Allah, karena Allah jika menghendaki tinggal kun jadi. Tapi Allah menghendaki ada waktu, ada urutan, ada proses. Kalau Allah menghendaki jadi. Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa bapak, jadi. Ini Allah menciptakan manusia, seandainya Allah menghendaki, tidak perlu 9 bulan. Iya kan? Tidak perlu 9 bulan. Cukup dengan apa? Cukup dengan kun fayakun, jadi manusia semuanya, bisa. Tapi Allah tidak menghendaki kecuali dengan proses. Kecuali dengan proses. Yang Allah Maha Kuasa untuk menciptakan kun fayakun. Masya Allah. Ini sehingga apa? Ini salah satu kaidah yang sangat penting bagi kita untuk memahami. Ketika ada ayat Al-Quran, maknanya jelas, sharih, tegas, hadis yang sahih, apalagi di sini banyak disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, Bukhari, Muslim, yang jelas disepakati para ulama kesahihannya. Maka kaidahnya setiap ada hadis yang sahih, ini kaidahnya dalam hadis, apalagi Al-Quran, maka kita menerima dan menjalankan sebagaimana datangnya, amiruha kama jaa, tanpa harus membagaimanakan. Kita beriman, kita terapkan kaidahnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ini apapun sifat yang nanti akan kita bahas selanjutnya, karena masih ada beberapa hadis dan menyebutkan sifat. Apapun yang disebut oleh Rasulullah, maka kita fahami sesuai dengan hakikatnya yang hakiki, maknanya yang hakiki. Baik. Ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam kajian yang akan datang dengan hadis yang berikutnya insyaallah taala. Dan kita akan membahas tentang kalam ini lebih lanjut, lebih detail. Dan insyaallah pembahasan tentang kalam ini akan terus disebutkan oleh penulis dalam beberapa pembahasan, karena ini salah satu sifat yang paling banyak fitnah ujian di dalamnya, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Ini Imam Ahmad bin Hanbal ketika menghadapi penguasa yang dipengaruhi oleh tokoh Mu'tazilah, mereka yang paling getol dalam mengingkari Al-Quran kalamullah. Ini mereka yang mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk, dan mewajibkan. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.